Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya PD Channel atau Putra Donghua Channel. Di sini saya akan membawakan cerita novel Battle Through the Heavens. Yuk langsung ke ceritanya. Akademi Jianan. Akademi Jianan adalah akademi kuno yang terletak di tengah benua. Dalam ribuan tahun terakhir, orang-orang terkuat yang keluar dari sini adalah semua orang yang sangat terkenal di benua itu, dan hanya nama mereka yang bisa mengguncang seluruh wilayah. Hal yang paling menakutkan dari sebuah akademi bukanlah seberapa besar kekuatan gurunya, tetapi puluhan ribu orang kuat yang telah keluar dari akademi ini. Jika Akademi Jianan dalam bahaya untuk dihancurkan suatu hari nanti, yang harus dilakukan akademi adalah mengumpulkan semua orang kuat yang telah lulus dari akademi. Sulit membayangkan betapa mengerikan kekuatan ini. Meskipun jumlah akademi berbeda di benua itu sulit untuk dihitung, reputasi Akademi Jianan adalah sesuatu yang tidak pernah terlampaui bahkan sampai sekarang. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya warisan akademi ini yang diselimuti oleh aura yang telah teruji oleh usia. Di benua itu, banyak sekali orang, apapun rasnya, akan bangga bisa memasuki akademi kuno ini. Sayangnya, persyaratan yang sangat keras yang dimiliki akademi saat merekrut siswa baru menyebabkan banyak orang meratapi kekurangan mereka. Di puncak gunung di belakang akademi, di mana pepohonan subur, seorang wanita muda yang mengenakan gaun hijau pucat berdiri dengan cantik. Ada sabuk ungu yang diikatkan di pinggangnya yang kecil dan cantik, menguraikan pinggangnya sampai sangat memikat. Dia menghadapi kabut putih yang luas di bagian belakang puncak gunung. Rambut hitamnya yang panjang dan lembut bergerak sepanjang bahunya saat jatuh ke pinggangnya yang sempit. Baru kemudian ia berhenti berkembang lebih jauh. Wanita muda itu berdiri dengan tangan terkatup. Sosoknya yang tinggi seperti teratai hijau yang mekar di dunia fana dengan latar belakang kabut putih tipis yang perlahan mengelilinginya, di mana ia muncul di dunia lain dengan aura yang unik. Wanita semacam ini seperti seseorang yang dibesarkan oleh aura tanah dan langit, tampil begitu luar biasa, sehingga menyebabkan orang-orang menjadi kesurupan. Dingling. Lonceng yang jelas dan halus tiba-tiba terdengar di puncak gunung yang tenang ini. Jika seseorang mengamati lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa ada dua lonceng kecil berwarna hijau tergantung di pinggang putih wanita muda berpakaian hijau itu. Mengikuti dentang lonceng, bayangan tiba-tiba muncul di tempat tertentu di belakang wanita muda itu. Segera, sosok tua muncul. Orang tua itu membungkuk dengan hormat ke arah wanita muda itu dan tersenyum sambil berkata, "Nona muda, Xiaoji. Outling, kamu akhirnya kembali." Wanita muda itu perlahan berbalik. Wajah halusnya yang anggun dan indah tiba-tiba tersenyum. Segera, bunganya memucat. Semua warna di dalam hutan telah habis dan terkumpul seluruhnya di tubuhnya, menyebabkan pandangan orang sulit untuk menjauh. Saya tidak punya pilihan. Karena nona muda, Xiaoji, telah memberi saya tugas. Bukankah saya akan disalahkan oleh nona muda, Xiaoji, sampai saya mati jika saya yang lama lari kembali tanpa menyelesaikan tugas saya? Orang tua itu mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Wajah lelaki tua itu mengejutkan Ling Ying yang telah mengambil tindakan untuk membantu Xiao Yan melarikan diri dari Mystic Cloud Sect. Wanita muda itu tersenyum dengan mulut tertutup. Dalam benaknya, dia mengingat pemuda yang telah membuatnya sangat khawatir. Suaranya yang jernih dan dingin perlahan menjadi lebih lembut. Dia melirik Ling Ying, dan cahaya merah yang memalukan, yang akan menyebabkan seluruh Akademi Jianan menjadi gila, segera muncul di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, "Ling tua, bagaimana kabarnya? Nona muda sedang membicarakan tuan muda Xiaoyan, kan?" Ling Ying menjawab dengan mengajukan pertanyaan retoris. Ketika dia melihat kemerahan cerah di wajah wanita muda itu menjadi semakin pekat, dia tidak bisa menahan tawa keras. Tampaknya hanya anak kecil bernama Xiaoyan yang memiliki berkah dan pesona untuk menyebabkan temperamen nona muda di dunia lain, yang biasanya acuh tak acuh seperti teratai, berubah menjadi gadis biasa. Sebelum saya pergi, tuan muda Xiaoyan tidak memiliki masalah. Perjanjian 3 tahun antara dia dan Nalan Yanran berakhir dengan kemenangannya seperti yang diharapkan. Hanya saja, Ling Ying ragu-ragu sejenak, tapi dia masih menceritakan semua peristiwa yang terjadi ketika Xiao Yan pergi ke Mystic Cloud Sekte untuk perjanjian 3 tahun dengan sangat rinci. Di antara mereka, secara alami termasuk tindakan Yunshan, dan pelarian yang menggetarkan jiwa yang dialami Xiao Yan. Tapi untungnya taktik tuan muda Xiao Yan jauh melebihi harapan saya.
Meskipun penampilan Yun Shen menghancurkan rencananya, Ratu Medusa miliknya, yang merupakan tangan terakhirnya juga mengguncang Yun Shen, sampai dia tidak berani menyerang. Akhirnya, kami meninggalkan Mystic Cloud Sect dalam keadaan utuh. Ling Ying dengan cepat menambahkan. Ratu Medusa, Xiaoyan cukup bagus. Dia bahkan mampu mengumpulkan orang kuat semacam ini. Yun Shen ya? Dozong yang kuat. Jari-jarinya yang halus menarik rambut hitamnya, yang ditarik ke bawah di depan dahinya. Kejutan melintas di mata wanita muda itu. Segera, dia tertawa pelan saat dia berkata dengan lembut, sekte Mystic Cloud tetap ditempel dan disegel sendiri, hanya menempel di dalam kekaisaran Jiama. Sejak Yun Potian saat itu, tidak ada lagi orang yang mengejutkan atau luar biasa yang datang dari sana. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum akan diganti. Kakak laki-laki atau merujuk pada laki-laki dekat yang sedikit lebih tua, terkadang intim. Apakah Xiaoyan baik-baik saja? Mata cerah wanita muda itu terangkat dengan lembut saat dia bertanya sekali lagi. Ketika dia mengatakan nama itu, wajah putihnya yang indah memiliki kemerahan halus yang memikat tapi malu. Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan mengatakan sesuatu yang tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Dulu, aku yang dulu tidak begitu mengerti mengapa nona muda, Xiao Ji, melindunginya dengan cara ini. Namun setelah bekerja sama dengannya kali ini, saya memahami beberapa di antaranya. Pandangan ke depan nona muda cukup bagus. Saya pikir jika anak kecil itu diberi cukup waktu, saya khawatir bahkan kepala klan tidak akan berani dengan mudah menyangkalnya. Ketika dia mendengar pujian Ling Ying, busur yang sulit diperhatikan terangkat di wajah wanita muda itu. Dia tidak tahu berapa banyak pujian yang dia dengar. Namun, setiap kali dia mendengar seseorang memuji Xiaoyan, hatinya tanpa sadar akan melompat seperti gadis kecil. Namun, Anda juga harus tahu bahwa ini di bawah prasyarat bahwa dia diberikan cukup waktu. Klan kami tersebar di seluruh benua. Mereka telah melihat cukup banyak orang yang sangat berbakat dan luar biasa. Sayangnya, orang yang akhirnya bisa dan benar-benar melangkah menuju puncak sangat sedikit yang bisa dihitung dengan mudah. Oleh karena itu, orang-orang dalam marga itu hanya melihat masa kini dan tidak mau peduli dengan berapa nilai potensi Anda. Ini karena hal-hal seperti itu cepat berlalu dan siapa yang tahu bagaimana keadaannya nanti. Iya. Ling Ying mengangguk sedikit. Apa yang dia katakan memang benar. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang jenius. Karena itu, Xiaoyan saat ini masih memiliki jalan yang panjang untuk dilalui. Wanita muda itu sedikit diam. Dia segera tersenyum cakep saat dia dengan lembut berkata, namun, tidak berapa lama, saya juga bersedia menunggu sampai dia menjadi orang yang benar-benar kuat di puncak. Ah, anak kecil Xiaoyan itu. Bahkan jika nona muda bersedia menunggu, jika Anda tidak dapat menjadi sangat kuat, jalan bagi Anda dan nona muda akan menghadapi pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus tahu bahwa dengan bakat dan kecantikan nona muda serta faksi yang diwakilinya, pesaing Anda akan begitu kuat sehingga Anda akan terpana. Bahkan jika nona muda akan melindungimu ketika saatnya tiba, akankah tulang kebanggaanmu itu bersedia menanggung rasa malu dan bersembunyi di balik punggung nona muda? Ling Ying mempertahankan kesunyiannya saat dia memandangi wanita muda itu, yang sehalus peri, di bawah kilauan cahaya pagi. Namun, dia bergumam pelan di dalam hatinya. Saat itu, pemuda itu bisa mengatupkan giginya dan berlatih dengan getir selama 3 tahun dan menanggung penderitaan yang tak ada habisnya hanya karena pertunangan yang dibatalkan. Semua yang dia tuju adalah untuk tampil dengan sikap orang yang kuat di depan wanita yang telah menginjak harga dirinya. Jika orang seperti ini diminta untuk bersembunyi di balik punggung seorang wanita, dan kemudian membiarkan dia melihat wanitanya sendiri membantunya memblokir semua hujan dan angin, kemungkinan besar dia akan merasa lebih buruk daripada dibunuh. Itu benar, Old Ling, berapa level kekuatan Xiaoyan Geje saat ini? Wanita muda itu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat aku pergi, kekuatan tuan muda Xiaoyan berada di sekitar kekuatan bintang 1 Dadoushi. Ling Ying tersenyum saat menjawab. Bintang 1 Dadoushi ya? Mata cerah wanita muda itu membengkok menjadi bentuk bulan sabit dangkal saat dia tersenyum dan berkata, dalam waktu 2 tahun, dia menjadi Dadoushi dari Doushi biasa. Memajukan 1 kelas setiap tahun. Kecepatan ini hampir bisa menjadi peringkat di antara 5 besar dalam Akademi Jianan. Sepertinya pelatihan yang dijalani Xiaoyan Gege selama 2 tahun terakhir ini cukup sulit. Bagaimana seseorang akan tumbuh jika tidak diasah? Tuan muda Xiaoyan seperti batu giok bagus yang masih harus dipoles.
Saat itu, Nalan Yanran memoles kemalasan sepotong batu giok ini. Pelatihan pahit di tahun-tahun berikutnya kemudian menyembunyikan ujung tombaknya. Pedang yang bagus harus disembunyikan di dalam kotak dan ujung tajamnya harus disembunyikan. Hanya dengan melakukan seperti ini seseorang akan mencapai hal-hal besar. Ling Ying membelai janggutnya dan tersenyum saat menjawab. Oh Lang, kenapa kamu memuji Xiaoyan sampai sejauh ini setelah melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiama? Di masa lalu, saya jarang melihat Anda mengatakan hal seperti itu tentang orang lain. Wanita muda itu menutup mulutnya dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan senyuman. Hanya saja anak kecil itu layak dievaluasi. Tidak ada perasaan pribadi saya yang tercampur di dalamnya. Ling Ying tersenyum sebelum segera berkata, saya pikir mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan, Tuan Muda Xiaoyan akan tiba di Akademi Jianan. Ketika saatnya tiba, rasa sakit nona muda, karena kerinduan akan mereda. Sudut mulut wanita muda itu berisi senyuman hangat dan lembut. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan sosok kurus pemuda itu perlahan muncul di benaknya. Sudah lebih dari 2 tahun. Akhirnya mereka bisa bertemu lagi. Kehangatan muncul di hatinya. Lama kemudian wanita muda itu menundukkan kepalanya, dan menatap Ling Ying di depannya. Dia mengambil beberapa langkah kecil terus-menerus dan berjalan menuju kaki gunung. Ling, untuk periode waktu ini, pertama-tama kamu harus mencari tempat untuk beristirahat di luar Akademi Jianan. Anda tidak perlu menyelinap ke akademi jika tidak ada masalah yang mendesak. Kalau tidak, jika orang-orang tua itu mengetahuinya, saya khawatir kita akan mendapat berbagai masalah lagi. Orang-orang gila tua itu mungkin memberikan wajah klan kita, tetapi mereka masih sangat tegas dalam beberapa aturan. Mengenai aturan akademi, hanya ada sedikit orang di benua ini yang dapat dihitung yang dapat menyebabkan mereka menyerah. Sosok wanita muda itu secara bertahap tersembunyi di antara daun pohon. Suaranya, bagaimanapun, masih tertinggal di tempat aslinya. Baiklah. Jika ada sesuatu, nona muda hanya perlu meledakkan pipa itu, dan aku yang dulu akan segera bergegas. Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia memutar tubuhnya, berubah menjadi bayangan sekali lagi dan menyatu dengan bayangan pohon besar. Akhirnya, dia perlahan menghilang. Wanita muda itu perlahan menuruni gunung. Sosoknya yang samar dan berwarna hijau membentuk siluet yang memikat di bawah sinar matahari. Sun Ermei, sungguh suatu kebetulan. Anda juga baru saja turun dari pelatihan Anda di pegunungan. Saat wanita muda itu berjalan dengan tenang, sebuah suara hangat tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Wanita muda itu menghentikan langkahnya, mengangkat kepalanya, dan melihat-lihat. Ia melihat seorang pemuda tampan mengenakan pakaian berwarna putih tak jauh dari kaki gunung yang sedang berdiri sambil tersenyum. Senyumnya anggun dengan pujian kehangatan. Wajah yang mengesankan ini disertai dengan senyuman hangat akan menyebabkan bahkan seorang gadis yang merupakan orang asing yang melihatnya untuk pertama kalinya tanpa sadar sedikit menurunkan kewaspadaan mereka. Adik perempuan atau teman dekat perempuan yang lebih muda, intim. Iya. Melihat pemuda berpakaian putih, yang tubuhnya tinggi dan lurus, wajah Sun Er tidak terlihat terlalu lembut karena penampilan luar biasa dari orang itu. Dia juga tahu bahwa pemuda ini bukanlah pria yang mengandalkan penampilannya untuk bertahan hidup dan bahwa kekuatannya berada di garis depan Akademi Jianan. Dia mampu menonjol di antara orang-orang luar biasa yang dipilih dari seluruh negeri, dan bahkan orang yang berdiri di puncak di antara generasi muda di Akademi Jianan. Sapaan acuh tak acuh Sun Er tidak menyebabkan wajah pemuda berjubah putih itu berubah. Dia tertawa pelan, mengambil 2 langkah ke depan, dan akan mendekat untuk mengobrol ketika yang pertama memimpin untuk membuka mulutnya, dan menahan kata-katanya, Senior Baisan, Sun Er untuk sementara memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, dan tidak dapat menemani Anda mengobrol. Selamat tinggal, wanita muda itu tersenyum dan segera berbalik, dan berjalan ke jalan kecil lainnya. Namun, dia belum mengambil beberapa langkah saat suara lain terdengar. Sun Er, kamu memang datang ke sini lagi? Ketika Sun Er mendengar suara ini, yang selembut air, dia akhirnya menunjukkan senyuman hangat. Dia menoleh dan melihat seorang wanita dewasa, yang telah berjalan dari jalan kecil di sampingnya. Sambil tersenyum, dia berkata, Instruktur Wolling, apakah Anda mencari saya? Mendengar nama ini, terlihat jelas bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Instruktur Wolling, yang pergi ke kota Wutan untuk merekrut murid baru 2 tahun lalu. 2 tahun itu tidak meninggalkan jejak apapun pada wajah lembut dan cantiknya saat ini. Sebaliknya, setelah diseduh, tampaknya memiliki pesona yang lebih besar dan lebih dewasa dibandingkan 2 tahun lalu.
Instruktur Wolling berjalan mendekati Sun Er dan tanpa daya menepuk kepala Sun Er. Dia berkata, dalam waktu setengah bulan lagi, ini akan menjadi kompetisi promosi akademi. Anda harus tahu bahwa selama Anda lulus pertandingan dalam kompetisi, Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke akademi dalam untuk berlatih. Setiap tahun, akademi hanya memiliki 50 lowongan. Awalnya, Anda sudah dapat berpartisipasi di dalamnya tahun lalu, tetapi Anda melewatkan peluang. Tahun lalu, Sun Er baru saja tiba. Bagaimana saya berani bersaing dengan semua senior? Sun Er tersenyum manis saat dia berbicara. Tolong jangan berikan itu padaku. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda? Bukankah kau hanya menunggu orang itu pergi bersamamu? Ketika dia mengatakan sampai titik ini, Instruktur Wolling tiba-tiba mengertakkan gigi putihnya. Kemarahan kebencian muncul di wajah lembutnya, dan beberapa kata-kata vulgar langka bahkan meletus dari mulutnya. Xiao Yan bajingan itu. Dia benar-benar berani bermain-main dengan diriku yang dulu. Cuti 1 tahun adalah sesuatu yang saya selesaikan setelah menanggung banyak tekanan. Namun, 1 tahun telah berlalu, tetapi saya belum melihatnya. Dia benar-benar membuatku marah. Jika bukan karena kamu yang mengganggu saya sepanjang hari, saya akan mencoret namanya dan melupakannya. Instruktur Wolling, yakinlah bahwa Xiao Yan GG pasti akan bergegas tahun ini. Sun Er dengan cepat menjawab ketika dia mendengar ledakan ini. Apa gunanya bahkan jika dia berhasil datang? Dia absen untuk pelatihan di akademi selama 2 tahun. Jangan bilang kalau kecepatan latihannya di luar akan lebih cepat dari metode latihan yang telah melalui semua jenis penilaian oleh berbagai pendahulu. Instruktur Wolling tanpa daya berkata, jika dia ingin berhasil mendapatkan tempat, setidaknya dia perlu mencapai kekuatan seorang Dadoshi. Selain itu, ini hanya akan terjadi jika keberuntungannya bagus dan tidak bertemu monster tertentu di ronde awal. Instruktur Wolling, jangan meremehkan Xiao Yan GG. Saat itu dia menggunakan kekuatan Duze untuk menahan 20 pertukaran dengan tanganmu. Mata cerah Sun Er melengkung sedikit dengan senyuman saat dia menjawab. Saya berharap begitu. Kompetisi promosi kali ini tidak semudah sebelumnya. Ada lebih dari 300 orang di seluruh akademi yang berhak memperjuangkannya. Jika dia ingin menerobosnya, akan sangat sulit jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan. Instruktur Wolling mengatupkan bibirnya dan berkata, dia masih menyimpan dendam terhadap berandalan ini yang sebenarnya tidak berani muncul sesuai kesepakatan. Kalau begitu bisakah instruktur menulis nama Xiao Yan GG saat ini? Sun Er menarik tangan instruktur Wolling dan memberikan senyuman manis saat dia bertindak manja. Aku benar-benar tidak punya cara untuk berurusan denganmu. Sudah 2 tahun tetapi mulut Anda telah membicarakan orang itu berulang kali. Ada cukup banyak pria berprestasi di Akademi Jianan ini yang lebih luar biasa darinya. Sudut mata instruktur Wolling tiba-tiba melirik ke arah Bai Shen, yang sedang berdiri dengan senyuman di samping. Sun Er tersenyum, tapi bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Aku hanya tahu bahwa kamu akan mengabaikanku. Instruktur Wolling tampaknya menyadari efek ini saat dia menarik leluconnya. Dia dengan lembut berkata, ayo pergi, ini tentang waktu untuk kelas pagi. Kembali denganku. Saya pikir Anda juga tidak mau terlibat dengan Bai Shen di sini, kan? Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menarik instruktur Wolling, dan mereka berdua tampak sedang mendiskusikan sesuatu dengan lembut satu sama lain saat mereka perlahan berjalan menuju sisi lain dari jalan kecil. Pemuda berpakaian putih terus diam berdiri di sisi jalan kecil. Wajahnya membawa senyuman saat dia menatap 2 orang yang perlahan-lahan menjadi jauh. Beberapa saat kemudian, senyuman di wajahnya akhirnya sedikit memucat. Jari panjangnya dengan sembarangan menjepit daun kuning layu yang jatuh dari pohon. Dia berkata dengan lembut, Xiao Yan, apakah itu siswa baru yang mengambil cuti selama 2 tahun? Oke, baiklah. Anda dapat menunjukkan kepada saya kualifikasi apa yang sebenarnya Anda miliki, sehingga Junior Sun Er sangat peduli pada Anda. Gadis luar biasa seperti ini bukanlah sesuatu yang berhak dimiliki oleh orang biasa-biasa saja. Begitu dia mengatakan ini, Bai Shen perlahan berbalik. Tangannya, yang dipegang di belakang punggungnya, tiba-tiba menjentikan lembut ke daun dari pohon. Segera, bayangan kuning ditembakkan secara eksplosif, dan dimasukkan ke dalam batu besar yang jauh dengan cara seperti kilat.